Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Bambang Edi Nurholik, NPM 191100140. Di sini saya akan membawakan materi tentang manajemen sumber daya manusia di dalam UMKM. Mari kita simak pembahasannya. Dalam salah satu jenis pekerjaan yakni wira swasta, terdapat subjenis perniagaan yang dinamakan sebagai UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. UMKM merupakan suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau juga badan usaha yang dalam hal ini termasuk juga sebagai kriteria usaha dalam lingkup kecil atau juga mikro. Peraturan mengenai UMKM sudah dibahas di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. UMKM tidak dapat dipisahkan dengan sumber daya manusia. Sumber daya manusia berperan penting di dalam berdirinya sebuah UMKM. SDM merupakan salah satu faktor yang penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Baik itu institusi atau juga sebuah perusahaan. SDM ini merupakan suatu kunci yang menentukan pada perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM ini berupa manusia yang dipekerjakan pada sebuah organisasi atau perusahaan ialah sebagai penggerak, pemikir serta perencana dalam mencapai tujuan organisasi itu. Sumber daya manusia adalah proses dan upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, dan melakukan evaluasi secara menyeluruh tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan dalam mencapai tujuan. Tujuan sumber daya manusia di dalam UMKM adalah 1. Merekrut serta mempertahankan sumber daya yang memiliki motivasi tinggi. 2. Melakukan peningkatan juga perbaikan terhadap SDM. 3. Mengembangkan sistem kerja menjadi lebih efektif. 4. Mewujudkan lingkungan kerja lebih harmonis. 5. Meningkatkan kesejahteraan SDM. Peran dan fungsi sumber daya manusia di dalam UMKM adalah 1. Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja, manpower, adalah penduduk dalam usia kerja, berusia 15-64 tahun, yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan usaha tiap satuan waktu guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. 2. Sumber daya manusia sebagai tenaga ahli. Sumber daya manusia bersama-sama dengan teknologi dianggap sebagai keunggulan kompetitif untuk menjadikan sumber daya manusia sebagai tenaga ahli dalam mengejar ketertinggalan dari pembangunan ekonomi. 3. Sumber daya manusia sebagai pimpinan perusahaan. Kepemimpinan adalah suatu proses di mana orang-orang tertentu mempengaruhi tindakan, sikap dan nilai-nilai orang lain dengan sukarela, antusias, dan dedikasi yang tinggi. Untuk menjadi seorang pimpinan perusahaan yang baik adalah seorang yang memiliki keahlian interpersonal yang luar biasa yang akan digunakan untuk memperbaiki hubungan yang retak dengan para karyawan di dalam suatu organisasi. 4. Sumber daya manusia dalam menciptakan dan mengembangkan iptek. Iptek adalah segala sesuatu yang diketahui mengenai pengetahuan suatu bidang yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di berbagai bidang dengan menggunakan teknik atau metode dalam produksi barang dan jasa atau teknologi yang ada. 5. Mengorganisasikan penggunaan berbagai faktor produksi. Pengorganisasian merupakan cara manajemen merancang struktur formal untuk penggunaan yang paling efektif terhadap sumber daya keuangan, fisik, bahan baku, dan tenaga kerja organisasi. 6. Sumber daya manusia sebagai produsen. Produksi merupakan setiap perbuatan yang menjadikan barang dapat lebih sempurna, dapat menambah nilai atau manfaat suatu barang, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang dimaksud dengan produsen adalah pihak atau pelaku yang melakukan produksi dalam menambah nilai guna suatu barang atau menciptakan barang baru, sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk mendapatkan karyawan atau sumber daya manusia yang baik, maka perusahaan atau UMKM harus melakukan strategi perencanaan SDM yang tepat. Ada beberapa proses yang harus dilalui, yaitu proses perekrutan, proses pelatihan dan pengembangan, proses rencana karir, fase perencanaan, fase pengarahan, fase pengembangan, kompensasi, sistem hasil, output, dan juga sistem waktu. Perusahaan atau UMKM harus memastikan semua strategi tersebut berjalan dengan baik dan lancar untuk menunjang keberhasilan daya saing. Ada banyak hambatan yang dialami oleh UKM. Hambatan yang paling tertinggi adalah korupsi, kemudian diikuti oleh akses pembiayaan dan inflasi. Korupsi menjadi kendala yang dihadapi oleh UKM nomor 1 atau paling banyak terjadi.
Hal ini dapat terjadi apabila perusahaan UKM tidak melakukan strategi perencanaan sumber daya yang benar atau melakukannya dengan asal-asalan. Agar semuanya berjalan baik, maka pada saat perusahaan melakukan proses perekrutan dan seleksi harus dilakukan dengan benar dan pasti akan mendapatkan hasil yang baik pada saat calon karyawan tersebut menjadi karyawan pada perusahaan UKM tersebut. Sekian dari pembahasan materi kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih.